Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim. Saya merupakan mahasiswa IN Palangkaraya Prodi PAI. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang demokrasi dalam Islam. Oke, lanjut. Baik, langsung saja untuk pembahasan pertama, mari kita ulas terkait tentang demokrasi. Pada dasarnya, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dengan demikian dapat difahami bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana rakyat ikut serta dalam pemerintahan negara serta sebagai penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara pemerintahan serta sebagai pengontrol terhadap pelaksanaan baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui perwakilan. Demokrasi merupakan negara yang sangat toleran terhadap perbedaan ras, suku, budaya, dan agama. Dimana dalam hal ini sejarah demokrasi menggambarkan bahwa pada dasarnya demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antar abad ke-4 Masehi sampai dengan ke-6 Masehi, di mana demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu yaitu demokrasi langsung, di mana demokrasi secara langsung yaitu hak rakyat untuk membantu keputusan-keputusan politik yang dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat dan warga negaranya. Lalu dalam hal ini, ada pun bentuk-bentuk dari demokrasi itu sendiri. Yang pertama yaitu demokrasi ideologi, di mana dalam demokrasi ideologi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal memiliki ciri khas diantaranya yaitu kekuasaan pemerintahan hanyalah terbatas, sehingga pemerintahannya hanyalah sangat terbatas dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Semua itu disebabkan karena kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Lalu yang berikutnya yaitu demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang mencita-citakan kehidupan tanpa kekerasan dan kekuasaan bukanlah hak pribadi tetapi milik bersama, dan kekuasaan pun berada penuh di tangan rakyat dan wakil rakyat hanya dapat menjalankan apa yang dipersetujui oleh rakyatnya. Lalu terkait yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip dalam demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini prinsip terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, prinsip kebebasan, di mana kebebasan dalam kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragama dan kebebasan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Lalu yang berikutnya yaitu demokrasi persamaan. Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam negara demokrasi, perbedaan tersebut bukanlah suatu yang menjadi celaan, tapi mereka menganggapnya sebagai kekayaan tersendiri dalam negara mereka dan kehidupan mereka sehari-hari. Lalu yang selanjutnya yaitu demokrasi solidaritas, di mana dalam hal ini solidaritas harus ada dalam negara demokrasi, di mana hal ini dikarenakan dengan adanya sifat solidaritas ini, walaupun ada perbedaan, hal ini tidak perlu ditonjolkan dan dipermasalahkan, akan tetapi menjadi kekayaan tersendiri yang perlu dibanggakan. Lalu yang berikutnya yaitu demokrasi toleransi, di mana dalam hal ini bersifat toleran diartikan sebagai bersifat menganggap, menghargai, memberikan, dan membolehkan, serta tidak mempermasalahkan perbedaan yang kamu lakukan dan yang aku lakukan selama itu tidak menyakiti dan tidak berbuat kezaliman, maka hal tersebut bukanlah sebagai permasalahan. Dengan demikian demokrasi memiliki tujuan yaitu memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, kehidupan yang diatur bersama dan dilaksanakan secara bersama-sama, bukanlah tergantung dan terkekang oleh pemimpin, akan tetapi pemimpinlah yang akan mengikuti rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu solidaritas, kebersamaan, dan saling menghargai satu sama lain. Baik,
pada pembahasan yang berikutnya, yaitu kita bahas adalah demokrasi dalam perspektif Islam. Pada dasarnya, demokrasi Islam merupakan ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi itu sendiri. Teori politik Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam. Yang pertama yaitu pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk kepada syariah, dan berkomitmen untuk mempraktekkan segala macam peraturan dan kehidupan yang disesuaikan dengan adanya dasar-dasar hukum yang tepat, seperti halnya yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disesuaikan dengan aturan Islam itu sendiri, di mana hal tersebut saling berkaitan dan tidak saling berlawanan, sehingga satu sama lain saling menguatkan untuk jadi dasar sebuah tindakan yang akan dilakukan. Lalu dalam hal ini, hubungan demokrasi dan Islam tentunya sangatlah kuat dan saling berkaitan satu sama lain, di mana hubungan Islam dengan demokrasi adalah konsep dan sistem nilai yang bermakna dalam kehidupan manusia, karena hubungan keduanya memperbaiki perilaku berdasarkan Al-Quran dalam ajaran agama Islam, serta Pancasila untuk bernegara dan saling menghargai satu sama lain. Dengan demikian, demokrasi dan Islam sesungguhnya adalah sesuatu dasar hukum yang cukup kuat dan tidak diragukan atas kebenarannya. Untuk itu, kita sebagai umat beragama dan sebagai masyarakat yang bernegara, hendaklah kita terus mengkaji dan menggali suatu ilmu pengetahuan agar kita dapat bertindak sebagaimana mestinya, memerangi kesewenang-wenangan dan melaksanakan kebutuhan dan tindakan untuk kepentingan bersama dan kebaikan bersama, dan tidak selalu mengunggulkan pribadi dan mementingkan kepentingan pribadi. Baik, demikianlah pengkajian dan pengulasan demokrasi dalam Islam pada kesempatan kali ini. Saya selaku pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kajian ini banyak kesalahan dan kekeliruan karena keterbatasan dan kefakiran ilmu yang saya miliki. Untuk itu, dimohon bagi teman-teman yang berkenan untuk like, komen, dan subscribe untuk menambah semangat kami dan memperbarui sesuatu yang telah kami laksanakan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.